Puji syukur kehadirat Tuhan atas kebaikan hatinya yang memberikan kesempatan kepada kita sekalian pada pagi hari ini untuk memuji keagungan Tuhan sebagaimana pengalaman iman Santo Ignatius dari Loyola. Ad Maiorem Dei Gloriam, untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian semboyan hidup Santo Ignatius dari Loyola yang kita ingat di pestanya pada hari ini. Hari ini kita juga mengadakan judisium. Judisium merupakan derajat penentuan lulus atau tidaknya seorang dalam ujian di perguruan tinggi. Ketua program studi sudah membeberkan perjalanan akademik Anda sekalian dari 116 orang akhirnya turun sampai 44 orang. Suatu yang pada satu pihak memang merupakan sebuah seleksi, tapi pada pihak lain menjadi tantangan bagi lembaga ini. Mengapa begitu banyak yang gugur? Mengapa begitu banyak yang tidak bisa tepat waktu semester 8? Judisium saat ini adalah judisium tahap pertama. Tahap semua yang lulus tepat 8 semester. Luar biasa. Ini angkatan pertama yang di judisium tepat tanggal 31 Juli, tepat 8 semester. Ada 44 orang. Semua itu diraih setelah melewati suatu perjuangan formasi katekis di kampus dan asrama tercinta ini. Derap langkahmu tergores di setiap sudut kampus dan asrama STP. Tak ada satu yang lolos. Dari genggaman formasi katekis, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ad Maiorem Dei Gloriam. Profisiat atas nama lembaga saya ucapkan kepada ke-52 orang ini. Peserta yang dikirim ke Bimas Katolik sesuai dengan SK Ketua sebanyak 124 orang dari angkatan ke angkatan. Dan yang dinyatakan lulus pada tahap pertama ini sebanyak 52 orang. Sedangkan 72 mahasiswa lainnya dinyatakan masuk ke tahap kedua yang akan dilaksanakan pada bulan September. Seminggu menjelang wisuda dan missio kanonika, dan Prodi akan mengumumkan kepada mereka waktu pelaksanaannya. Anda yang di judisium ini secara akademik dinilai mempunyai kecerdasan intelektual, bukan kecerdasan buatan. Profisiat sekali lagi. Kecerdasan intelektual sudah ada, Anda miliki. Namun kecerdasan intelektual bukan satu-satunya sumber kesuksesan hidup Anda. Anda harus terus melatih diri dengan kecerdasan lainnya. Sebab dalam hidup manusia, kecerdasan intelektual tidak akan sempurna tanpa kecerdasan emosional, dan tidak akan sempurna jika tidak dibarengi dengan kecerdasan spiritual dan sosial. Mengevaluasi ketiga kecerdasan lainnya, kami para dosen dan tendik menilai bahwa ke-52 mahasiswa memiliki keempat kecerdasan ini. Kami mengharapkan proses kematangan kecerdasan-kecerdasan ini dalam hidupmu sebagai guru pendidikan agama Katolik, sebagai penyuluh, dan sebagai katekis, sebagai wirausahawan yang sukses. David Mueller dalam bukunya The Secret of Power mengeksploit bahwa dalam perjalanan menuju kekuasaan dan pengaruh, tidak cukup hanya memiliki kemampuan dan strategi yang hebat. Tanpa pemahaman tentang waktu dan kesempatan,
semua rencana dan usaha bisa berakhir sia-sia. Kesuksesan seringkali bukan hanya soal apa yang dilakukan, tetapi kapan dan bagaimana melakukannya. Mereka yang memahami kapan harus maju dan kapan harus menahan diri akan selalu berada di posisi yang lebih unggul dibandingkan dengan mereka yang bertindak tanpa perhitungan. Ingat, sudah sarjana, bertindak dengan penuh perhitungan. Otak harus main, hati harus main. Ini sudah sarjana pendidikan agama Katolik, tamat STP Santo Petrus Keuskupan Atambua. Oleh karena itu, saya ingatkan Anda sekalian peserta judisium bahwa manfaatkanlah waktu dan kesempatan secara maksimal agar setiap langkah yang diambil membawa keuntungan terbesar dalam hidupmu. Atur dirimu dengan hidup yang baik dan disiplin dalam situasi apapun. Anda menjadi sarjana pendidikan agama Katolik hari ini dengan selempang yang ada di bahu ini. Itu adalah, coba lihat, itu nama lengkap dan SPD. Nasihat saya, tentu ada yang sudah mendapat kerja, ada yang belum. Ada yang sementara ujian skripsi dia sudah mengajar, namanya sudah ada di PD Dikti, luar biasa. Ada yang belum, sementara urus untuk mulai kerja. Nasihat saya bagi yang belum mendapat pekerjaan, jangan rendah diri dengan kawan-kawan yang sudah lebih dulu bersinar. Seperti langit yang lapang membentang, dunia masih cukup menampung banyak bintang, menanti kamu yang punya keberanian dan ketulusan. Olah lagi kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan sosialmu di tengah masyarakat. Sesudah jadi sarjana jangan lupa baca ya. Buku tiap hari itu paling tidak 1 halaman dibaca. Kalau buku tidak ada, baca kitab suci saja. Buku jadi tidak bisa beli. Sudah beli kitab suci itu jangan dibuang. Dokumen Konsili Vatikan kedua jangan dibuang. Baca itu per halaman tiap hari. Kalau tidak bisa baca buku. Nyalakanlah selalu pelitamu. Quos estis lux mundi. Kamu adalah terang dunia yang lahir dari STP. Anda lahir dari rahim sekolah tinggi pastoral ini. Inilah kemenangan Anda. Tetapi ingatlah, inilah salib Anda. Kemenangan Anda raih, salib akan mengikuti kemenangan Anda. Jangan khawatir dan cemas. Pelita ada selalu bersamamu. Karena Anda dari rahim sekolah tinggi pastoral ini. Dengan judisium ini, maka Anda telah lulus dari formasi sekolah tinggi pastoral. Anda telah sukses melewati segala masa percobaan di lembaga ini. Anda telah menjadi manusia berilmu, beriman, dan berkarakter. Atas dasar ini, maka saya atas nama lembaga kembali mencabut prinsip 1 kali masuk dan 1 kali keluar. Kita tepuk tangan. Saya mencabut kembali penerapan prinsip 1 kali masuk dan 1 kali keluar. Anda diberi kesempatan mulai dari hari ini untuk mengenal, mencari, dan menemukan jantung hati Anda masing-masing. Anda sudah menjadi alumni. Anda menjadi output yang akan mendatangkan hasil yang menggembirakan. Terima kasih untuk disiplin diri dan ketahanan diri yang telah diperlihatkan di lembaga ini. Disiplin diri dan ketahanan diri selama 8 semester.
saya sebagai pimpinan mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada Anda 52 orang. Selamat berjuang memasuki dunia kerja dengan prinsip jaga karakter, jaga iman, jaga hati Anda. Bila hendak pudar nyalanya, kembalilah ke alma mater untuk dinyalakan lagi